Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diatri Nugraha, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi Kampus C. Di sini saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Manajemen. Ini sebagai tugas UTS. Langsung saja saya sudah membuat PowerPoint-nya. Ini bisa kita lihat PowerPoint-nya. Ya, Sistem Informasi Manajemen. Pada slide pertama ini, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Di sini ada faktor pendorongnya, yaitu ada 3, menjaga sumber daya baik virtual maupun fisik, penjagaan keamanan yang bertujuan untuk mencegah kehilangan data dan mengurangi kerusakan data. Terus manajemen keamanan informasi, aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman, manajemen keberlangsungan bisnis, aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Tahapan keamanan informasi yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua ada mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Lalu ada ancaman dan jenisnya. Bentuk ancamannya ada 2. Yang pertama internal dan eksternal, yang pertama, yang kedua tindakan kecelakaan dan disengaja. Jenis-jenis ancaman sendiri ada virus, ada worm, ada trojan horse, ada adware, ada spyware. Ini resiko dan manajemen resiko. Ini ada 4 jenis resiko, dan pendefinisian resiko sendiri identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Sistem sendiri adalah keterpaduan komponen-komponen dengan aneka fungsi masing-masing yang bekerja berinteraksi dan berketergantungan untuk mencapai tujuan yang sama. Teori ini melahirkan 2 konsep sistem. Yang pertama, konsep futuristik, ini konsep ilmiah yang menerapkan paduan berbagai disiplin ilmu, bertujuan menciptakan otomasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan manusia secara manual. Lalu ada konsep sinergi, konsep yang mengupayakan agar output dari suatu organisasi lebih besar daripada output individual atau output masing-masing bagian. Selanjutnya ada klasifikasi dan karakteristik sistem. Ada 8 karakteristik sistem menurut Joseph W. Wilkinson. Yang paling atas sasaran, dan ada masuk, proses keluar, ada lingkungan, ada komponen atau subsistem, interdependensial, network, constraint, dan tata aturan. Klasifikasi sistem sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Ini abstrak itu tidak tampak nyata, contohnya program komputer. Jika physical system tampak nyata, bisa dijamah seperti komputer manusia. Lalu ada sistem alamiah dan buatan. Nah, natural system sendiri terjadi dengan sendirinya. Contohnya sistem tata surya. Jika human-made system, hasil karya manusia. Lalu ada sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Atau bisa disebut deterministic system. Diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Lalu ada probabilistic system. Prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Lalu ada sistem tertutup dan terbuka. Jika closed system atau tertutup, tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu. Open system dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain. Selanjutnya ada kriteria informasi yang berkualitas. Contohnya mudah dan aman tersedia, relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dapat dibuktikan,
penyajian dan penggunaannya luas dan terorganisir dengan baik. Definisi sistem sendiri sekumpulan unsur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contohnya sistem komputer, unsurnya ada keyboard, CPU, monitor, tujuannya pengolahan data. Ada sistem tubuh, unsurnya itu organ tubuh, panca indera, tujuannya kelangsungan hidup. Ada sistem pabrik, unsurnya orang, mesin, order, tujuannya produksi. Lalu karakteristik sistem sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada komponen, ada batas atau boundary, ada lingkungan, environment, ada penghubung, interface, masukan, pengolahan, dan keluaran. Selanjutnya karakteristik sistem itu ada beberapa poin. Yang pertama, sasaran atau objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Tujuan atau goal, kendali atau kontrol, dan umpan balik atau feedback. Ini adalah prosesnya. Di sini ada faktor informasi, fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Dari sisi nilai informasi, kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperlihatkan ketelitian, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan dapat dibuktikan dan dapat diukur. Dari sisi biaya informasi, biaya perangkat keras, analisisnya, tempat dan lingkungan, perubahan, biaya operasi. Lalu dari sisi mutu informasi, kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan, pemeriksaan internal eksternal, penambahan batas ketelitian data, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Ini adalah konsep dasar manajemen dan proses manajemen. Di sini tingkatan kegiatan manajemen ada 3. Perencanaan pengendalian operasional, ada taktis dan pengendalian manajemen, terus perencanaan strategis gitu. Tingkatannya low level management, middle level management, dan top level management. Lalu proses sistem informasi manajemen, dari segi pengolahan data, SIM mengumpulkan semua data dari unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data informasi yang dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam file database untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini, SIM memiliki kaidah seperti piramid kerucut, yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data akan semakin ringkas namun padat dan informatif. Ini gambarnya. Terus contoh-contoh sistem informasi dan bentuk sistem informasi. Sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan travel agent, lalu sistem transaksi kredit, mobil, elektronik, robot. Ada juga sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket, sistem pembuatan SIM di kepolisian, sistem akademik di perguruan tinggi, sistem informasi manajemen, dan bentuk-bentuknya itu sistem pendukung keputusan atau decision support system. Ada lagi sistem informasi eksekutif. Selanjutnya sistem otomasi perkantoran, office automation, sistem pendukung pakar, sistem proses transaksi. Dalam perjalanannya, sistem informasi mempunyai perbedaan di level strategik. Sistem informasi di level strategik untuk manajer atas. Untuk memuaskan strategi, hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Untuk kompetisi, kalau dalam sistem informasi strategik, untuk menerapkan strategi dapat berupa sistem teknologi apapun di level manapun. Dari perbedaan di atas, maka sistem informasi strategik dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Perbedaan dengan sistem informasi konvensional, adanya dukungan. Dalam hal ini, sistem informasi konvensional mendukung manajer
untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan SIS mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Yang kedua ada fokus, menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan SIS adalah sebagai alat atau senjata kompetisi. Lalu ada tujuan, lebih efisiensi, sedangkan SIS adalah untuk memenangkan persaingan. Ada orientasi, lebih berorientasi ke internal, sedangkan SIS lebih berorientasi ke internal maupun untuk menjaga konsumen. Ini adalah penerapan sistem informasi strategik. Di sini dari sisi eksternal ada jasa, ada yang produk diberikan, saluran distribusinya, konsep lain seperti pembelian secara elektronik dari rumah, penjualan asuransi portable, ATM, proses klaim elektronik langsung oleh dokter ke perusahaan asuransi. Lalu kalau dari strategi internalnya ada non-intelijen informasi. Lalu ada biaya produk, ada organisasinya, dan biaya jasa. Sistem teknologi informasi antar organisasi ini contohnya beberapa perusahaan sekarang tidak hanya menggunakan IOS. IOS itu bukan keterangannya Inter-Organization System. Itu menggabungkan sistem persediaannya secara elektronik langsung ke komputer pemasok. Dengan sistem ini, maka pemasok akan mengetahui posisi persediaan klien dan secara otomatis akan mengirimkan order penjualan kepada pertukaran data elektronik. Nah, tipe umum dari IOS yang menggunakan teknologi standar adalah disebut Electronic Data Interchange atau EDI. Itu penggunaan sistem komputer standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik. Dapat dokumen bisnis yang umumnya dikomunikasikan lewat EDI. Seperti order pembelian, penjualan, permintaan daftar harga, ada klaim juga, asuransi, dan sebagainya, agar data di dalam dokumen yang dikirimkan secara elektronik dapat dipahami dan dipahami oleh komputer penerima. Maka aplikasi EDI harus didasarkan pada format dokumen. Seperti itu. Ini contohnya. Yang pertama, ini adalah sistem informasi perusahaan A dan perusahaan B. Meminta spesifikasi produk, memberi spesifikasi produk, mengirim order pembelian, mengirim order penjualan. Lalu ada faktur tagihan gitu. Penerapan EDI mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat kegiatan bisnis. Yang kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, penghematan biaya, lalu ada peningkatan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.